Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati yakni Ibu Rita Desturina MAG selaku dosen pengapu mata kuliah Tahsin, dan yang sangat sayangi dan sangat saya banggakan rekan-rekan seperjuangan yang berada dalam ruang lingkup kelas PI 1A. Nah, di sini izin memperkenalkan diri, nama saya Rosdiana dengan NIM 201210013 yang berada di kelas PI 1A. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Tahsin, yakni mengenai Jawazul Wajhain, yang semoga kedepannya bermanfaat untuk teman-teman. Dan nanti di dalamnya apa sih itu Jawazul Wajhain dan ada apa sih di dalamnya. Nah, di sini baiklah dengan apa yang telah saya baca dari beberapa sumber. Jawazul Wajhain adalah salah satu hukum dalam membaca huruf ro. Cara etimologi, Jawazul Wajhain berarti bermuka dua. Adapun cara terminologi, Jawazul Wajhain adalah bacaan huruf ro yang bisa dibaca tipis dan bisa juga dibaca tebal dengan syarat-syarat tertentu. Nah, di sini tadi disebutkan ada yang dibaca tipis huruf ro-nya dan ada yang dibaca tebal. Nah, baiklah, di sini kita mungkin pernah mendengar dengan hukum bacaan tarqiq dan tafkhim. Nah, baiklah, di sini itu pun adalah salah satu pembahasan dalam video kali ini, yakni tentang tafkhim dan juga tarqiq. Baiklah, di sini mengenai tafkhim. Baiklah, teman-teman dan ibu dosen, di sini mengenai hukum bacaan tafkhim ialah sifat ketebalan pada suatu huruf di mana ketika ia diucapkan posisi rongga mulut dipenuhi oleh gemak suaranya seakan-akan dipenuhi makanan, sedang sifat sebaliknya disebut tarqiq, yakni tipis, yang tentunya ketika ia diucapkan posisi rongga mulut tanpa dipenuhi oleh gemak suaranya. Ini apabila dilihat dari sifat-sifat tersebut, huruf hijaiyah terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada huruf-huruf yang dibaca tafkhim. Nah, di sini huruf-hurufnya mana? Yakni hurufnya kha, shad, dhad, ghin, ta, qaf, dan dha. Nah, di sini ini tingkat ketebalannya berupa berbagai macam. Yang pertama ini ada huruf isti'la. Ada beberapa poin tentang huruf isti'la ini. Poin A, jika huruf isti'la berharkat fathah dan sesudahnya berupa alif, misalnya sabira. Kemudian ada lagi poba. Nah, keterangan jenis ini paling tebal. Kemudian jika huruf isti'la, ini poin B ya teman-teman, jika huruf isti'la berharkat fathah dan sesudahnya bukan alif, misalnya toba'a, doroba. Atau poin B, jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharkat fathah, misalnya maghrib, matla'i. Nah, keterangan jenis ini ketebalannya di bawah poin yang A tadi. Nah, kemudian daripada itu ada poin selanjutnya, yakni, kemudian ada poin C. Jika huruf isti'la berharkat lemah, misalnya duriba, tuba. Nah, di sini atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharkat lemah, misalnya maqmahun, misalnya muqmahun, wayut'imun. Nah, jenis ini tebalnya di bawah poin yang B. Kemudian ada lagi poin yang D. Jika huruf isti'la berharkat kasrah, misalnya dukhilat qismatun. Atau jika huruf isti'la mati dan huruf sebelumnya berharkat kasrah, misalnya ikhraj, it'am. Nah, keterangan jenis ini tebalnya di bawah poin yang C.
Nah, baiklah, di sini marilah kita lanjut kepada huruf ro yang kedua ya teman-teman. Huruf ro yang berada di awal atau di tengah kata. Nah, di sini ada beberapa poin tentang ini. Poin A, jika ro berharakat fathah, misalnya ara'aita, rahmata. Dan kemudian poin B, jika ro berharakat dhammah, misalnya ruziqu, kafaru. Nah, poin C, jika ada ro mati terletak sesudah huruf yang berharakat fathah, misalnya arsalna, arsalna. Nah, kemudian poin D, jika ada ro mati tergeletak sesudah huruf yang berharakat dhammah, misalnya yurzaqun. Kemudian yang E, jika ada ro mati tergeletak sesudah huruf yang berharakat kasrah, ini kasrahnya kasrah aridi, tidak asli. Misalnya irji'i, irka'u. Baik, saya ulangi. Irji'i, irka'u. Nah, kemudian poin F, jika ada ro mati terletak sesudah huruf yang berharakat kasrah, ini baik arid maupun asliyah yang berada di akhir kata sebelumnya. Misalnya inirtabatum rabbirhamhuma. Nah, kemudian poin G, jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharakat kasrah asliyah dan sesudahnya berupa huruf isti'la yang tidak berharakat kasrah, misalnya qitqas, misalnya qirqas, firqah, labil mirsad. Baik, diulangi. Qirqas, firqah, labil mirsad. Nah, kemudian baik, di sini mari kita lanjut kepada yang ketiga, yakni ro berada di akhir kata. Nah, di sini jika ro mati baik asliyah atau arid terletak. Nah, ada beberapa poin nih letakannya. Ada 4 poin. Yang pertama poin A, sesudah huruf yang berharakat fathah, misalnya wal qamar, wala tazar, wanhar. Nah, yang diwaqafkan atau di antara keduanya dipisah huruf sahih mati. Misalnya wal asr, yang diwaqafkannya itu wal asr. Nah, kemudian poin B, sesudah alif, misalnya an-nar, yang diwaqafkan. Nah, di sini biasanya kita menemukan an-nar, ini biasanya diwaqafkan, yang harusnya dibaca, yang harusnya an-naru, tapi di sini karena diwaqafkan dibacanya an-nar. Nah, kemudian sesudah huruf yang berharakat dhammah, misalnya bin nuzur, wa amur, wanzur. Nah, di sini ini poin C ya teman-teman. Nah, yang diwaqafkan itu yang tadi diwaqafkan, sukunnya bukan sukun asli. Atau di antara keduanya dipisah huruf sahih mati. Misalnya ma'al usr, ini juga diwaqafkan. Yang tadinya ma'al usri kemudian diwaqafkan jadi ma'al usr. Nah, kemudian poin D, sesudah wawu mati, misalnya fil sudur, yang diwaqafkan. Baik, saya ulangi, fil sudur. Nah, di sini yang keempat ada lam lafaz Allah. Nah, di sini lam lafaz Allah ini ada poin A.
jika lafaz Allah dibaca permulaan, misalnya Allahus Samad. Kemudian yang poin B, jika lafaz Allah didahului huruf yang berharkat fathah, misalnya Huwallah. Kemudian poin C, jika lafaz Allah didahului huruf yang berharkat dhammah, misalnya Rasulullah. Nah, baiklah di sini poin B, jika alif terletak sesudah lam lafaz jalalah yang tidak didahului oleh huruf berharkat kasrah, misalnya yuridullah. Nah, kemudian poin C, jika alif terletak sesudah ro yang tidak dibaca al-imalah, misalnya walau taro. Kita lanjut kepada pembahasan yang selanjutnya mengenai huruf-huruf yang dibaca tarqiq atau tipis. Nah, di sini ada beberapa pembahasan tentang ini. Yang pertama, huruf istif'al, yaitu huruf hijaiyah selain huruf isti'la. Nah, di sini kemudian poin yang kedua, ro yang berada di awal atau tengah kata ada 2 poin di dalamnya. Yang pertama poin A, jika ro berharkat kasrah, misalnya rijala min amrina. Kemudian poin B-nya, jika sebelum ro mati berupa huruf yang berharkat kasrah asliyah yang terletak di dalam suatu kata, dan ini keterangannya biasa disebut kasrah muttasilah atau kasratun asliyatun muttasilatun, dan sesudahnya bukan huruf isti'la, misalnya Fir'aun. Nah, kemudian yang ketiga, ro yang berada di akhir kata. Nah, di sini ada memiliki 2 poin di dalamnya. Yang pertama poin A, jika ro mati baik asli maupun already tidak asli sesudah huruf berharkat kasrah, misalnya Fatahhar, Qunir, Muddakir, dan Fakabbir. Nah, di sini yang diwakafkan itu tadi yang diwakafkan ya teman-teman, atau antara keduanya dipisah huruf sahih mati yang bukan huruf isti'la, misalnya wala bikr, dan kemudian diwakafkan. Nah, poin B, jika ro mati already atau tidak asli sesudah ya mati, misalnya basir, misalnya basir, khabir, wassulhu khabir, yang diwakafkan. Kemudian yang keempat, lam lafaz jalalah atau lafaz Allah. Jika sebelum lafaz Allah didahului huruf yang berharkat kasrah, misalnya wa may yattaqillah. Nah, di sini kemudian dilanjut kepada yang kelima, yaitu alif. Jika alif tidak terletak sesudah huruf isti'la atau tidak terletak sesudah lam lafaz Allah, misalnya la raib. Di sini yang meneruskan yang tadi yang bisa dibaca tafhim dan tarkik. Yang ketiganya di sini dalam surah Al-Fajr ayat 4, idza yas. Kemudian dimanapun berada dalam Al-Quran, An-Asr. Kemudian fa'as, dimanapun berada dalam Al-Quran. Kemudian wal-mudhur, ada 6 tempat di surah Al-Qamar. Kemudian keterangannya ini, ketika wakaf pada lafaz tersebut yang tadi illatnya hakikat, ketika wakaf pada lafaz ini illatnya hakikat sesudah ro adalah berupa ya yang dibuang,
yakni ya, tidak ada ras. Dan ini keterangan ya pada lafaz idza yasar dan wa nuzur di dalam ilmu qiraat disebut ya zaidah. Ya zaidah. Baik, itulah tadi video yang saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Tahsin. Semoga dengan ini saya bisa mengamalkannya ke depannya, dan terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.